Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olirinta Putri. Nah, pada video kali ini kita sudah mencapai bab 10 yaitu mengenai routing. Nah, di sini tuh ada 3 materi yang bakalan kita bahas ya teman-teman, yaitu pengenalan routing, routing statik, dan routing dinamik. Nah, di sini tuh ada pengenalan. Nah, jadi routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, routing bekerja pada layar 3 pada networking modules. Nah, untuk melakukan routing, kita itu diperlukan sebuah perangkat yaitu router. Nah, di sini ada klasifikasi routing. Itu dibagi menjadi 2, yaitu static routing dan dynamic routing. Nah, static routing itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang dynamic routing itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, jadi kalau static routing itu kita itu harus menambahkan informasi atau network baru di routing table. Dilakukannya itu secara manual. Kalau misalnya kita memakai yang dinamik, routing itu dilakukannya secara otomatis. Di sini, routing itu sendiri itu ada 2 protokol yaitu EGP dan AGP. Nah, di sini yang Interior Gateway Protocol atau EGP itu digunakan pada Intra-Autonomous System Routing, ditetapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Nah, contohnya itu sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Sedangkan yang AGP atau Exterior Gateway Protocol itu digunakan pada Inter-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Nah, contohnya itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, di sini contoh protokol IGP itu ada Distance Vector Routing Protocol, itu ada RIP versi 1, RIP versi 2, lalu ada IGRP, lalu Real State Routing Protocol itu ada OSPF, IS, lalu ada Hybrid Routing Protocol. Nah, sedangkan contoh protokol AGP itu ada BGP. Nah, fungsi router itu kan agar kita itu bisa terhubung ke network yang berbeda. Nah, untuk itu kita itu harus melihat routing table-nya. Nah, routing table itu sendiri itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, lalu routing table terbentuk dari yang pertama itu ada semua rute yang berasal dari dynamic routing ke protokol, lalu yang kedua itu ada semua rute untuk network yang directly connected ke router, lalu ada konfigurasi tambahan atau static routing. Nah, jadi routing table itu nantinya akan dilihat informasinya di route flags. Nah, ini contoh dari route flags. Nah, di sini kan ada DAC. Yang bisa kalian lihat di sini itu dynamic active connected. Lalu di sini misalnya ada AS yaitu active static. Nah, jadi route flags itu adalah simbol-simbol yang ada di sini ya. Nah, routing itu kan bekerja pada layar 3 untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Nah, routing juga bisa statik dan juga dinamik. Nah, kita tuh lanjut ke pembahasan mengenai routing statik. Nah, di sini static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, di sini contohnya, anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan berbeda kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda itu ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, untuk cara kerja routing statik itu, di sini itu ada static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route itu menambahkan parameter routing secara manual ke dalam routing table. Nah, rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Nah, misalnya ada router 1 yang mau terhubung ke router 2. Nah, mereka ini kan berbeda network. Nah, untuk mencapai ke sini, si router 1 itu harus lewat mana? Nah, dia itu berarti harus lewat yang sini. Nah, untuk karakteristik routing statik itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, ini ada tadi kasus yaitu yang pertama itu ada static routing 2 router, static routing yang kedua itu ada static routing 3 router, yang ketiga itu ada static routing 4 router. Nah, untuk topologinya itu kita itu akan membuat yang seperti ini. Jadi, nantinya ada router 1 yang mempunyai VPC 1, ada router 2 yang mempunyai VPC 2, ada router 3 yang mempunyai VPC 3, dan ada router 4 yang memiliki VPC 4.
Nah, jadi nanti masing-masing router ini tuh akan terhubung sehingga nanti VPC 4 itu misalnya bisa ping ke VPC 1. Nah, kita itu akan memulai kasus yang pertama dulu, yaitu static routing 2 router. Nah, kalian di sini bisa membuat lab baru. Lalu di sini saya itu akan menamai itu routing. Kalau sudah kalian bisa add. Nah, lalu kalian bisa tambahkan ISP-nya, kalian bisa klik kanan. Lalu pilihan network. Di sini untuk nama ISP-nya itu ISP. Kalau sudah di sini untuk tipenya itu saya itu akan memakai yang CodeNAT. Kalau sudah kalian bisa save. Lalu kita tambahkan 2 router. Kita bisa klik kanan, pilih yang node, lalu pilih yang ini, Mikrotik Router OS. Lalu di sini untuk namanya itu di sini saya menggunakan router 1. Lalu kita scroll bagian QEMU option, kita hapus. Lalu kita bisa save. Lalu kita bisa klik kanan lagi, pilih yang network. Kalian bisa klik yang node, lalu pilih Mikrotik Router OS. Untuk namanya di sini saya mau namanya router 2. Di sini juga kita hapus. Lalu jika sudah kita bisa save. Lalu kita tambahkan 2 VPC. Kita bisa klik kanan, pilih yang node. Kalian bisa pilih virtual VPC ini. Lalu untuk penamanya itu VPC 1. Lalu kita save. Lalu kita juga tambahkan lagi. Untuk namanya itu VPC 2. Kita save. Nah, lalu kita sambungkan dari ISP ke router 1. Lalu router 1 ke router 2. Nah, ini juga dari router 1 ke VPC 1. Dari router 2 ke VPC 2. Kita nyalakan router 1 dan router 2. Nah, kita itu akan melihat IP dari router 1. Ini kita HTML confirm dulu. Kita login menggunakan admin. Passwordnya kita skip saja. Kita Y, lalu kita Q, lalu kita bisa CTRL-C untuk men-skipnya. Nah, di sini kita akan cek. Nah, di sini kita akan cek menggunakan IP address print. Nah, di sini ini sudah ada IP-nya ya, teman-teman.
Nah, di sini tuh IP address-nya itu 10.0.137.236/24. Di sini kita copy saja. Kita balik ke topologinya. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih yang edit. Nah, lalu pada bagian label kita itu tuliskan dhcp.2 lalu tempel. Nah, lalu di sini kalau sudah kita bisa klik apply. Nah, jadi IP yang mengarah ke ISP dari router 1 itu adalah 10.0.137.236/24. Nah, lalu itu kita itu tinggal tentukan IP dari setiap ether yang ada di sini. Di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih yang teks. Nah, di sini saya akan tambahkan 192.168.1.1/24. Nah, lalu saya akan taruh di sini. Sebentar, kita perkecil dulu. Saya akan taruh di sini. Nah, lalu kita klik kanan lagi, pilih teks, lalu kita ketik 192.168.1.2/24. Kita perkecil. Saya akan taruh di sini. Nah, lalu di sini kita bisa klik kanan lagi, teks, lalu saya akan menamainya itu, saya akan mengetikkan 10.10.10.1/24. Saya akan taruh di ether 2. Lalu kita bisa klik kanan, pilih teks. Saya akan menambahkan 192.168.2.1/24. Saya akan taruh di ether 2. Lalu saya klik kanan lagi, pilih teks. Lalu saya akan tambahkan 192.168.2.2/24. Saya akan taruh di atas VPC 2. Lalu saya akan tambahkan lagi, yaitu kanan, pilih teks, yaitu di sini saya akan tambahkan 10.10.10.2/24. Kita taruh di sini. Kita bisa klik di ether 3, kita klik kanan, lalu pilih edit. Nah, di sini kan IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, kalau di sini kan titik 2 ya. Nah, maka di sini networknya itu adalah 192.168.1.0. Kalau sudah apply. Nah, lalu di sini kan IP-nya itu 10.1, sedangkan di sini tuh 10.2. Nah, maka di sini tuh untuk networknya itu berarti 10.10.10.0. Kalau sudah bisa apply. Nah, di sini juga kan kita tambahkan networknya. Kita edit. Di sini kan 192.168.2.1, sedangkan di sini 192.168.2.2. Nah, maka untuk networknya itu 192.168.2.0. Kalau sudah kita bisa
apply. Lalu kita buka lagi routernya di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau namanya itu di sini itu masih Mikrotik. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi router 1. Kalian bisa mengetikkan sistem identity lalu set name sama dengan router 1. Nah, di sini maka secara otomatis itu sudah berubah ya. Nah, lalu di sini saya juga akan merubah yang di router 2. Akhirnya admin. Nah, lalu di sini kita ketikkan yang sama, yaitu sistem identity set name sama dengan router 2. Nah, di sini juga sudah otomatis terganti ya. Nah, kita itu akan mengkoneksikan laptop atau device kita ke Pinet Lab. Nah, caranya kalian bisa ke command prompt. Kalau pilihan jalankan sebagai administrator, lalu klik yang ya. Nah, lalu kalian bisa mengetikkan root add. Nah, lalu kalian bisa masukkan IP yang ini, yang 10.0.137.236, yaitu 10.0.137. Nah, tapi 236-nya ini kita ganti menjadi 0. Nah, lalu bisa mengetikkan yaitu 10.10, yaitu masnya itu 255.255.255.0. Nah, lalu di sini kita masukkan IP yang ini, yaitu 192.168.44.129. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Nah, karena apa saya ada tulisan kayak gini? Karena sebelumnya itu saya sudah mengkonfigurasinya ya. Nah, lalu di sini kita coba ping IP yang berada di router 1. Yang ini, 10.137.236. Yaitu ping 10.0.137.236. Lalu kalian bisa enter. Nah, di sini TTL yang berartinya itu kita sudah berhasil. Lalu kita akan mengkonfigurasikan Winbox ke router 1. Kita ke Winbox. Di sini untuk passwordnya saya hapus. Nah, untuk loginnya di sini saya menggunakan admin. Nah, lalu untuk ini kita itu isikan IP dari router 1, yaitu 10.0.137.236. Kalau sudah, kita bisa connect. Ini sudah bisa ya. Nah, router 2 kan belum terhubung ke ISP, tapi router 2 itu masih bisa terhubung ke Winbox. Nah, caranya itu menggunakan filter Raymond. Nah, caranya kalian bisa masuk ke Winbox. Nah, lalu kalian masuk ke Winbox yang ada di router 1. Lalu pergi ke Tools, lalu pergi ke yang namanya itu Raymond ini. Lalu ya enable kalian centang. Nah, lalu di sini jika sudah kalian bisa apply, lalu oke. Nah, kita nyalakan fitur Raymondnya juga yang ada di router 2. Ini kalian itu bisa mengetikkan tool Raymond, lalu set enable sama dengan yes. Lalu jika sudah enter, nah kalian bisa masuk ke Winbox. Lalu ke menu New Winbox, Connect to Raymond. Pilih yang ini, lalu pilih yang Connect. Nah, di sini sudah bisa ya. Jadi, kita itu masuk menggunakan MAC address karena kita itu belum mengkonfigurasikan IP yang ada di router 2. Lalu kita akan mulai addressing. Saya akan melakukan pertamanya itu di router 1. Kalian pilih yang IP, lalu pilih yang addresses, lalu klik tanda plus. Nah, jadi kita itu akan menambahkan IP yang ada di Ether 2. Nah, di sini IP interface-nya itu kalian ganti menjadi Ether 2. Nah, lalu kalian bisa lihat di topologinya. Yang ini. Ether 2 itu IP-nya itu 10.10.10.1 ya. Di sini berarti 10.10.10 terus 1/24. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke.
Lalu kita juga akan menambahkan IP di Ether 3. Nah, kalau di Ether 3 kan IP-nya itu ini 192.168.1.1. Kita klik tanda plus. 192.168.1.1/24. Di sini ethernya kita ganti menjadi ether 3. Selanjutnya kita akan addressing juga di router 2, kita pilih yang IP, lalu pilih yang addresses, lalu kita lihat topologinya. Nah, di sini kan ether 1 itu 10.10.10.1 ya. Lalu untuk ether 2-nya itu ini yang 10 yang 2.1. Kita bisa ke sini, lalu tambah, lalu kita isikan IP yang tadi 10.10.10.2/24. Jika sudah, bisa apply, lalu oke. Lalu kita klik tanda plus lagi. Lalu IP yang tadi kan 192.168.2.1/24. Ethernya itu memakai yang ether 2. Nah, jika sudah, kalian itu bisa apply, lalu oke. Nah, kalian itu bisa lihat ke sini, lalu ke penurut. Nah, di sini itu ada yang namanya itu DAC. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, DAC itu artinya itu Dynamic Active Connected. Jadi ini itu sudah aktif, sudah terkoneksi, dan juga sudah didaftarkan secara dinamik. Nah, kalau kita memakai addressing, di interface itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Di router 1 juga sama. Kita pergi ke IP, lalu routers. Nah, di sini itu di router 1 itu ada banyak ya. Nah, kalau misalkan ini itu yang 137 ini mengarah ke ISP yang 137. Nah, kalau yang ini itu ke Ether 2. Lalu yang ini itu mengarah ke VPC 1 ya. Ini. Agar si router 1 itu bisa terhubung ke VPC 2, kita tuh harus menambahkan network yang 2.0. Jadi di router 1, kita ke ini, lalu kita bisa klik tanda plus. Lalu kita di bagian general itu kita di destination address-nya itu kita ketikkan yang 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu ke ini kita memakai yang ini 10.10.10.10.2. Kita isikan 10.10.10.2. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, agar si router 2-nya juga bisa terhubung ke VPC 1, kita juga konfigurasikan yang sama seperti yang di router 1. Nah, kita tambahkan di router 2. Nah, lalu kita klik tanda plus. Nah, untuk destination address-nya kita memakai 1.0. Di sini 192.168.1.0/24. Nah, lalu untuk bagian gateway-nya itu kita memakai yang ini. Memakai yang 10.1 ya. Sini 10.10.10.1. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita coba ping di router 2. Coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini TTL yang berartinya kita tuh sudah berhasil ya. Kita akan lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu static routing 3 router. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan router lagi. Kita bisa klik kanan, lalu pilih yang node, lalu pilih yang MikroTik router OS. Lalu di sini untuk namanya yaitu router 3. Lalu di bagian QEMU option kita hapus semua. Lalu kita bisa save.
Nah, lalu kita klik kanan lagi, pilih yang node, lalu pilih yang ini, virtual PC. Untuk namanya itu VPC 3. Kalau sudah, kita bisa save. Nah, lalu selanjutnya kita hubungkan dari router 2 ke router 3. Lalu dari router 3 ke VPC 3. Nah, di sini kita tambahkan juga teks seperti yang ini. Nah, kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang teks, lalu kalian isikan 10.10, maaf 10.20.20.1/24. Nah, di sini kita perkecil dulu sebentar. Kita perkecil dulu. Kita tuh posisikan di Ether 3. Nah, lalu kita klik kanan lagi, pilih teks, kalian isikan 10.20.2/24. Kita perkecil, kita taruh di Ether 1. Di sini. Lalu tentunya kita nyalakan dulu. Kita bisa klik kanan lagi. Kita pilih teks, lalu 192.168.3.2/24. Lalu kita posisikan di sini. Lalu kita di sini juga di Ether 3, kita klik kanan, pilih yang edit. Di sini untuk networknya itu 10.20.20.0. Kalau sudah, kita bisa apply. Lalu di sini untuk networknya di sini itu 192.168.3.0. Kita apply. Nah, lalu kita bisa klik kanan lagi, pilih yang teks, lalu kalian tuliskan 192.168.3.1/24. Di sini kita perkecil, lalu posisikan di sini. Nah, kita buka router 3-nya. Di sini loginnya admin. Nah, lalu di sini kita mengetikkan sistem identity set name sama dengan router 3. Enter. Nah, di sini sudah berubah. Nah, lalu kita akan addressing router 2 dan router 3-nya. Nah, di sini saya akan masuk ke Winbox yang router 2. Yang ini. Kita ke IP. Lalu addresses. Lalu di sini saya akan klik tanda plus. Lalu untuk IP-nya itu 10.20.20.1/24. Nah, untuk Ethernya itu memakai Ether 3. Kita apply, lalu OK. Nah, kita akan addressing router 3 lewat router 1. Kita ke terminal router 3 terlebih dahulu. Seperti ini sudah. Nah, lalu di sini kita ketik to Roman set enable sama dengan yes. Jika sudah, kita ke Winbox yang router 1. Lalu pilih yang new Winbox. Nah, lalu ini kayak gini. Kita login, connect to Roman. Kita pilih yang router 3 ini.
lalu connect. Nah, seperti ini sudah. Lalu di sini kita klik, maaf kita silang dulu. Kita klik yang IP. Lalu ke addresses. Lalu klik tanda plus. Lalu tambahkan IP-nya itu 10.20.20.2/24. Nah, lalu di sini untuk ethernya itu memakai ether 1. Jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita klik tanda plus lagi. Untuk IP-nya itu 192.168.3.1/24. Ethernya memakai ether 2. Kita apply, lalu oke. Lalu kita buka IP, lalu IP root. Nah, di sini bisa kalian lihat kan ada 20.0 dan 3.0. Nah, jadi 20.0 itu, maaf sebentar. Nah, jadi 20.0 itu ini dari router 2 ke router 3. Nah, sedangkan yang 3.0 itu dari router 3 ke VPC 3. Nah, jadi ini tuh nggak ada IP yang mengarah ke VPC 2 ya. Di sini nggak ada yang mengarah ke VPC 2 dan juga VPC 1. Nah, kita itu akan mengkonfigurasikan agar si router 3 itu bisa terhubung ke VPC 2 dan VPC 1. Nah, kita langsung saja masukkan yang 2.0. Karena kalau yang 20.0 itu kan neckboardnya, jadi secara otomatis dia itu sudah ada di sini. Yang ini ya, 20.0 sudah ada. Nah, di sini kan sudah ada. Jadi kita tuh masukkan yang 2.0. Kita bisa klik tanda plus. Nah, lalu kita isikan itu 192.168.2.0/24. Nah, untuk keduanya itu kita pakai yang 20.1. Kita tuliskan 10.20.20.1. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita tuh tambahkan router 2-nya, kan 10.0. Kita klik plus lagi. Lalu untuk destination address-nya itu kita tuh pakai yang ini, 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya itu kita tuh pakai yang 10.10.10.1. Jika sudah, bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk destination port-nya itu 192.168.1.0/24. Nah, untuk keduanya itu kita pakai yang sama, yaitu 10.20.20.1. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita juga akan konfigurasi yang di router 2. Di sini pada Winbox router 2, kalian bisa lihat di sini tuh sudah ada yang 20.0 karena si router 2-nya ini bertetangga dengan si router 3. Jadi kita tambahkan yang 3.0. Kita bisa klik plus. Lalu untuk destination address-nya itu 192.168.3.0. Lalu /24. Lalu untuk keduanya itu kita 10.20.20.2. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita konfigurasikan juga di router 1. Nah, di sini, nah karena yang 20.0 in dan juga 30.0 itu belum ada, jadi nanti kita tambahkan. Nah, kita plus, klik tanda plus. Lalu untuk destination address-nya itu 10.20.20.2/24. Lalu untuk keduanya itu 10.10.10.2. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita klik tanda plus lagi. Nah, untuk destination address-nya itu 192.168.3.0/24. Untuk keduanya itu masih sama, yaitu 10.10.10.2. Sudah, bisa apply, lalu oke. Akan coba ping dari VPC 3 ke VPC 1. Kita buka dulu terminalnya.
Nah, di sini kita cek IP-nya, kita show IP. Di sini masih kosong, kita isikan IP-nya dengan IP 192.168.3.2/24. Untuk gateway-nya itu 192.3.168.3.1/24. Enter. Nah, kita ping ke VPC 1. Kita cek dulu VPC 1-nya ya, teman-teman. VPC 1 kita cek juga. Kita show IP. Di sini juga belum ada, kita berikan IP-nya dulu. IP 192.168.1.2/24. Untuk keduanya itu 192.168.1.1/24. Nah, kita ping IP VPC 3, yaitu ping 192.168.3.2. Nah, di sini tuh sudah TTL. Nah, artinya itu sudah bisa terhubung ke VPC 3 itu sudah bisa terhubung ke VPC 1 walaupun dia itu berbeda network. Di sini saya akan membahas mengenai tracer. Jadi tracer ini digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk pencapaian network yang dituju. Nah, tadi kan kita sudah coba ping VPC 1 ke VPC 3. Nah, lalu kita coba ketik trace di sini, maaf. Nah, di sini kan sudah saya ketikkan trace 192.168.3.2. Nah, di sini yang 1.1 itu berarti dia itu melalui yang 10 titik melalui router, maaf. Nah, lalu yang 10.2 itu berarti melalui yang 10.2. Lalu dia juga melalui yang 20.2. Jadi dia itu melalui yang router 2 ke router 3. Lalu baru dia sampai yang 3.2 ini. Nah, atau IP dari VPC 3. Jadi gunanya trace ini adalah untuk melihat jalur yang dilalui oleh si VPC 1 untuk VPC 3. Kita ke materi terakhir yaitu routing 4 router. Nah, kita tambahkan lagi router. Nah, kita klik kanan, lalu pilih yang node, lalu pilih yang MikroTik router OS, lalu untuk namanya itu router 4. Lalu kita bisa klik kanan lagi, pilih yang ini, lalu pilih yang virtual, lalu namanya itu VPC 4. Lalu save. Lalu di sini kita nyalakan, kita hubungkan dari router 3 ke router 4. Hubungkan dari router 4 ke VPC 4. Di sini kita nyalakan routernya. Di sini kita tulis seperti teks-teks yang ada sebelumnya ya. Kita bisa klik kanan, pilih teks, lalu di sini bisa ke kanan.
Kalau sudah, kita buka router 4-nya. Biasa admin. Nah, kita ubah namanya. Di sini namanya sudah berubah. Di sini juga saya akan mengenablekan romonya. Kita mengetikkan yes. Di sini sudah. Lalu kita ke Winbox yang di router 1. Lalu ke new Winbox. Lalu di sini kita connect to Roman. Kita pilih yang router 4, lalu connect. Ini kita silang saja. Nah, lalu kita akan melakukan addressing di router 4. Ini, jadi kita masuk ke IP, lalu addresses, klik plus. Nah, di sini saya akan menambahkan si ether satunya, yaitu 10.30.30.2.34. Nah, ethernya itu memakai ether 1. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Nah, kita juga akan menambahkan ether 2-nya. Kita klik tanda plus lagi. Lalu di sini 192.168.4.1/24. Nah, di sini untuk ethernya itu saya memakai yang di ether 2. Lalu jika sudah, kita apply, lalu oke. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi yang statiknya. Kita masuk ke IP, lalu ini yang roots. Nah, lalu di sini kita klik akan plus. Nah, nanti jadinya itu dia akan mengarah ke VPC 3. Jadi kita pakai yang 30.0, keduanya itu 30.1. Langsung saja di sini untuk destination address-nya itu 192.168.3.0/24. Untuk keduanya itu 10.30.30.1. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, untuk destination address-nya itu 10.20.20.0/24. Nah, untuk keduanya itu 10, masih sama ya, 1. Seperti ini. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Tambahkan lagi destination address-nya itu kita pakai yang 192.168. .2.0/24. Untuk keduanya di sini sama, yaitu lalu kita tambahkan lagi untuk destination address-nya itu 10.0/24. Untuk keduanya itu sama, 10.30.1. Lalu kita tambahkan lagi destination address-nya itu 192.8.0/24. Keduanya itu sama. Lalu kita akan tambahkan network baru di router ketiga. Kita klik tanda plus. Nah, jadi nanti kita akan menambahkan yang 4.0 karena yang 30.2 itu naik board dari router 3. Jadi kita hanya tinggal menambahkan yang 4.0 saja. Nah, di sini untuk destination address itu 192.168.4.0/24. Untuk keduanya itu 10.30.2. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita konfigurasikan di router 2, kita bisa klik tanda plus.
Lalu untuk destination address-nya itu 10.30.30.0/24. Lalu untuk keduanya itu 10.20.20.2. Kalau sudah, kita bisa apply lalu oke. Lalu tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 4. Untuk destination address-nya itu 192.168.4.0/24. Lalu untuk keduanya itu 10.20.20.2. Kalau sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, lalu kita konfigurasikan juga yang di router 1. Untuk destination address-nya itu 10.30.30.0/24. Lalu untuk keduanya itu kita memakai 10.10.10.2. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Lalu kita klik tanda plus lagi yang mengarah ke VPC 4. Untuk destination address-nya itu 192.168.4.0/24. Sedangkan untuk keduanya itu 10.10.2. Kita apply lalu oke. Nah, lalu kita coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Nyalakan dulu. Nah, di VPC 4 kita masukkan IP terlebih dahulu ya. Kita bisa, ini saya ada salah ketik, harusnya itu ini tuh 4, bukan 1 ya, maaf. Kalau sudah, kita bisa enter. Lalu kita coba di yang ini VPC 2. Kita ketikkan IP 192.168.2.2/24. Untuk keduanya itu 192.168.2.1/24. Lalu enter. Nah, lalu di VPC 4 ini kita coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Jadi kita akan coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Kita bisa mengetikkan ping, nanti itu hasilnya itu TTL ya teman-teman. Nah, jadi keempat VPC ini sudah saling terhubung walaupun berbeda network. Untuk yang router 2, 3, 4 dan juga breakernya itu belum bisa terhubung ke internet. Nah, atau ISP, karena router-router ini kan belum terhubung ke ISP. Nah, kita bisa ke Winbox yang di router 2 yang ini. Lalu kita buka new terminal. Kita selesai saja. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP root at gateway sama dengan 10.10.1. Lalu kita IP root. Oke. Nah, jadi yang paling atas ini itu merupakan default rootnya. Kita coba di router 3 yang ada di Winbox. Lalu ketik IP, lalu root, lalu cek tanda plus. Lalu untuk destination address-nya itu biarkan. Sedangkan yang keduanya itu di sini itu 10.20.20.1. Nah, agar bisa mengarah ke ISP, itu kita langsung saja kita apply, lalu oke. Lalu di router 4 di Winbox, kita juga sama kan bisa masuk ke IP. Di sini saya sudah. Lalu kita akan plus, lalu untuk destination address-nya itu biarkan. Sedangkan untuk keduanya itu 10.30.30.1. Lalu jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, lalu aktifkan firewall di rootnya yaitu di router 1. Kita bisa ke IP, lalu ke firewall yang NAT icon plus, lalu C-nya itu scarNAT, lalu untuk out interface-nya itu Ether 1, lalu untuk action-nya itu pakai yang masquerade. Kalau sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, lalu saya akan coba ping di router 2, ping 88. Di sini saya akan coba ping 88. Di sini saya sudah berhasil, yaitu TTL. Nah, lalu kalian ketikkan IP DNS set servers sama dengan 88.
Lalu coba ping google.com. Nah, di sini juga TTL. Nah, kalian itu lakukan semua di VPC dan router. Selanjutnya di sini itu ada konsep. Nah, jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang terlalu besar. Di sini ada IGP itu Interior Gateway Protocol, yaitu Distant Vector, RIP, IGRP, Distant itu OSPF, ISIS, Hybrid IGRP itu EGP, Exterior Gateway Protocol, lalu ada BGP. Lalu selanjutnya itu ada OSPF. Nah, OSPF itu Open Source State First adalah salah satu protokol rutin dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSTP. Lalu support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dalam mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, lalu rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarchy routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, kalau pakai yang OSPF, kita bisa menggunakan yang dispute default route, yaitu secara otomatis default route-nya itu adalah caranya kalian buka di sini, buka Winbox. Di sini saya memakai yang router 1. Lalu pilih yang routing. Lalu di sini ada OSPF. Nah, kita masuk ke bagian ini, instance. Nah, di sini kan ada default, kita klik saja. Lalu kalian lihat di sini itu ada redistribute default route. Nah, di sini itu ada if dan always. Nah, jadi kalau yang if install itu ketika router satunya itu sudah ada, akan langsung didistribusikan default route-nya ke router-router lain. Misalnya didistribusikan ke router 2, 3, dan 4. Nah, always ini ada atau tidak ada si router satunya, itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if install itu harus ada router 1. Kalau si always itu nggak perlu. Nah, setelah si router 1 ini mendistribusikan default route-nya, nantinya router-router lain itu akan memverifikasi. Nah, misalnya router 2 nanti di bagian route-nya itu ada yang namanya DAO. Nah, sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.